Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hijrah Purnama Putra dalam mata kuliah Ilmu Lingkungan. Pada video yang ketiga, masih dalam mata kuliah Ilmu Lingkungan, program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil, dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia dalam materi Ekologi dan Ilmu Lingkungan. Pada video ketiga ini, kita akan berbicara tentang syarat dan fungsi ekosistem. Apa saja disebut sebagai ekosistem yang stabil, yang saling berinteraksi antara satu dan lainnya, namun juga memberikan manfaat, tidak hanya kepada organismenya sendiri, tapi juga memberikan kontribusi terhadap komponen-komponen abiotik yang ada di sekitar ekosistem tersebut. Yang pertama adalah terdapat pasokan energi yang konstan. Salah satunya didapatkan dari cahaya matahari untuk kegiatan fotosintesis. Kita sangat beruntung menjadi negara yang dari segi cahaya matahari sangat berkecukupan. Artinya, pasokan energi yang kita bisa dapatkan untuk aktivitas selanjutnya sangat mungkin tersedia dalam kondisi yang stabil. Artinya, matahari sebagai sumber energi menjadi pemasok energi yang stabil yang sangat mungkin kita dapatkan. Namun ini menjadi catatan, jika nanti negara-negara lain yang tidak memiliki sumber energi yang stabil, salah satunya dari sumber matahari, berarti harus berpikir keras bagaimana pasokan energi ini bisa konstan. Salah satunya untuk aktivitas organisme yang ada di sekitar lokasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah terdapat organisme yang mampu mengubah energi tadi menjadi senyawa organik atau menjadi makanan. Misalnya energi tadi dirubah oleh tumbuh-tumbuhan melalui kegiatan fotosintesa, kemudian menghasilkan berbagai macam produk. Ada bunga, ada buah, ada daun, dan seterusnya, yang bisa menjadi senyawa-senyawa organik dan bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang lain. Dapat dimanfaatkan oleh organisme yang lain sebagai sumber makanan. Jadi, seperti terjadi sebuah rantai makanan yang ada yang menghasilkan sebagai produsen, kemudian ada yang menikmati sebagai konsumen. Di bagian nanti kita akan pelajari lebih detail terkait peran-peran dari organisme-organisme tadi. Yang ketiga adalah terdapat daur ulang unsur antara organisme dan lingkungannya. Jadi ada penggunaan kembali atau ada proses daur ulang kembali antara organisme. Jadi ada yang membuang sebagai bahan residu atau buangan dari proses yang dilakukan. Jadi energi yang sudah diambil, makanan yang sudah diambil, kemudian ada suatu sistem, mekanisme, sehingga bisa memanfaatkan material buangan tadi menjadi energi bagi dirinya, menjadi makanan bagi dirinya dan lingkungannya. Nah, harapannya dengan sistem seperti itu akan terbentuk suatu pola ekosistem yang stabil. Katakanlah begini contoh yang sederhana. Saat kita makan, kemudian menghasilkan sampah, menghasilkan limbah yang akan dibuang ke lingkungan. Namun mekanisme pembuangan ini akan diterima oleh makhluk hidup yang lain, oleh organisme yang lain sebagai sumber energi, sumber makanan yang dia bisa dapatkan dari sumber sampah yang kita keluarkan. Dan sangat bermanfaat bagi organisme tersebut. Nah, proses daur ulang ini membuat ekosistem lebih stabil, saling membutuhkan antara satu organisme dengan organisme yang lain. Yang keempat adalah terdapat keanekaragaman hayati yang beragam tentunya, biodiversitas yang
banyak dan jumlahnya dan jenisnya beragam. Nah, ini sangat mendukung ekosistem yang ada. Satu sama lain saling membutuhkan sehingga kehidupan yang ada di alam tersebut menjadi lebih baik. Terkait materi selanjutnya, kita akan bahas tentang komponen abiotik ya. Sebelum membahas nanti berikutnya ada komponen biotik. Terdiri dari benda-benda tidak hidup. Benda-benda tidak hidup. Komponen abiotik ekosistem mencakup faktor fisik dan kimia yang mempengaruhi kemampuan organisme untuk hidup dan bereproduksi. Antara lain apa saja yang kita butuhkan ya untuk mendukung kehidupan kita. Contohnya kita saja. Kita belum bicara tumbuhan, hewan, dan seterusnya. Yang pasti butuh apa? Intensitas dan lamanya durasi cahaya. Kita bisa membayangkan kita hidup dengan waktu malam yang lebih lama, dengan tanpa adanya lampu, penerangan yang cukup, mungkin aktivitas kita di malam hari akan sangat sulit. Namun dengan teknologi saat ini, sangat mungkin kita bisa beraktivitas dengan leluasa, tidak dipengaruhi oleh siang maupun malam. Itu adalah sebuah rezeki yang luar biasa yang kita harus nikmati dan harus kita syukuri. Kemudian suhu udara pasti akan berpengaruh karena setiap lokasi memiliki suhu udara yang berbeda. Di sana juga ada kelembapan udara, kemudian kualitas tanahnya, jenis tanah, substrat, karena dianggap tanah ini menjadi sumber segalanya. Karena dari tanah hidup berbagai macam mikroorganisme, organisme yang lain. Dan tanah juga bisa menjadi perantara suplai energi kita. Tanaman, tumbuhan, hewan membutuhkan tanah sebagai tempat ia hidup. Dan makhluk hidup kita sebagai manusia memanfaatkan tumbuhan, hewan tadi sebagai sumber energi, sumber makanan, pasokan nutrisi bagi kita semuanya. Kemudian ada ketersediaan unsur hara agar aktivitas organisme yang ada, salah satunya di tanah tadi, dapat hidup dengan baik. Kemudian pH-nya harus terjaga dan lain sebagainya. Ini adalah jenis-jenis komponen abiotik yang dia tidak hidup, tapi dia mendukung kehidupan yang ada di ekosistem tersebut. Kemudian komponen abiotik terdiri dari makhluk hidup secara langsung maupun tidak langsung, dia akan mempengaruhi lingkungan, meliputi makhluk hidup atau organisme yang keberadaan bagian-bagiannya dan interaksinya dan limbah dari seluruh aktivitasnya saling berhubungan. Hubungannya, interaksinya apa? Ada interaksi hubungan nutrisional. Dan yang kedua adalah hubungan simbiotik. Yang pertama kita akan lihat dulu hubungan nutrisional. Hubungan nutrisi ini lebih kepada rantai makanan tentunya. Ada yang disebut sebagai produsen. Dia sebagai, boleh dibilang, supply produk terbesar dalam ekosistem tersebut. Ibarat pabrik penghasil makanan, pabrik penghasil biomasa, pabrik penghasil energi yang dihasilkan untuk mensupport kehidupan organisme yang lain. Kemudian tahapan berikutnya adalah jika ada produsen, pasti ada konsumen tentunya. Konsumen ini kalau dibagi ada beberapa lapisan, karena ada sifatnya adalah daur ulang. Menggunakan sisa dari konsumen yang pertama, kemudian digunakan oleh konsumen yang kedua, kemudian dilanjutkan lagi, dan seterusnya. Atau disebut sebagai konsumen primer, konsumen sekunder, dan ada konsumen tersier. Harapannya, sistem ini akan terus berputar dan kebutuhan nutrisi antara satu organisme dengan organisme yang lain saling terpenuhi. Nah, sistem kita sebagai perencana, kita harus mampu mendeteksi berbagai macam komponen yang ada. Mana produsen? Kalau ada aktivitas perencanaan di satu lokasi, berarti kita harus mempertimbangkan produsen apa saja yang ada di sana. Apakah ia terganggu aktivitas menghasilkan produk
yang selama ini dihasilkan oleh dia? Kalau iya, berarti ada konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier yang juga akan berpengaruh. Karena adalah apa? Produsen yang menghasilkan produk untuk makanan mereka sudah terganggu. Nah, kira-kira begitu ya. Kemudian ada hubungan yang kedua adalah hubungan simbiotik. Kita sering mendengar simbiosis mutualisme. Namun sebenarnya ada 3 jenis, walaupun banyak referensi yang lain yang menyampaikan berbagai macam jenis ini. Kita ambil 3. Yang pertama adalah komensalisme. Satu organisasi diuntungkan, namun yang lainnya tidak memberi atau mendapatkan pengaruh apapun. Kosong. Kalau di situ di gambar ini disebutkan ada tanda plus, ada minus, dan ada kosong. Ya. Komensalisme adalah kosong. Jadi satu mendapatkan keuntungan, yang lain tidak merasa dimanfaatkan, tidak merasa dirugikan, dan juga tidak mendapatkan keuntungan. Itu disebut dengan komensalisme. Yang kedua adalah mutualisme. Keduanya mutual, ya, saling seimbang. Satu mendapatkan keuntungan, yang lain juga mendapatkan keuntungan. Dan yang ketiga, yang tidak terlalu baik begitu. Tapi ya memang ini adalah alam ya. Ini adalah konsep ekosistem yang sangat mungkin terjadi hal parasitisme. Yang satu positif, yang satu mendapatkan keuntungan besar, namun yang lain adalah dirugikan. Misalnya kita sering mendengar parasit ini dengan nama benalu dan seterusnya. Dia hinggap di pohon inangnya, kemudian dia mengambil berbagai macam pasokan nutrisi yang didapatkan dari inangnya, sementara inangnya merasa kehabisan pasokan energi dan lama-kelamaan benalu ini yang akan mendominasi dari inang tersebut. Namun balik lagi, ini adalah konsep dari alam yang kita harus pahami dan semoga menjadi pemahaman atau wawasan ya paling tidak merefresh ilmu apa yang sudah didapatkan di mata pelajaran di pendidikan sebelumnya.